Di episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana Xiao Yan yang telah menerobos tingkat doseng dan mengakhiri pertempuran besar dan kemudian dia pun menghadap gurunya. Guru, ucapnya dengan suara bergetar, Aula jiwa, mereka harus dibayar atas segala kejahatan mereka, kita harus membentuk aliansi. Hanya dengan menyatukan kekuatan para ahli terkuat di dataran tengah, kita bisa memberikan perlawanan yang berarti. Yao Chen, yang memahami betul beratnya beban yang dipikul Xiao Yan, mengangguk mantap, keputusan yang bijaksana. Xiao Yan, Aula jiwa adalah musuh yang tidak bisa diremehkan. Pergilah, kumpulkan sekutu, dan tunjukkan pada dunia bahwa harapan masih ada. Dengan restu sang guru, Xiao Yan bersiap untuk memulai perjalanan. Singkat cerita, Xiao Yan tiba di lembah api pembakaran, disambut langsung oleh ketua Huo Yun. Di hadapannya berdiri ayah dari Tang Zhen dan kakek dari Hong Er. Dua sosok yang menatap Xiao Yan dengan kekaguman mendalam. Xiao Yan, tanpa ragu, memberikan penghormatan. Salam hormat, Ketua Huo Yun. Saya Xiao Yan dari Paviliun Bintang Jatuh. Huo Yun menatapnya dengan tajam, sorot matanya menyelidik. Jadi, kau Xiao Yan yang menggemparkan dataran tengah itu, dosen termuda dari Paviliun Bintang Jatuh. Kau pernah menyelamatkan Hong Er, kata Huo Yun dengan suara berat. Lembah api pembakaran menghormati budimu. Namun, jika kau datang untuk mengajak kami beraliansi, ketahuilah, kami tidak pernah bersekutu dengan yang lemah. Jika kau ingin mendapatkan persetujuanku, kau harus membuktikan diri. Tiba-tiba, aura api yang dahsyat menyelimuti tubuh Huo Yun. Naga-naga api menari-nari di sekelilingnya. Xiao Yan memasang kuda-kuda. Kalau begitu, mohon bimbingannya, senior. Pertarungan pun dimulai, naga-naga api Huo Yun menyerbu dengan ganas. Namun Xiao Yan tidak gentar. Angry Buddha Lotus, serunya. Melepaskan jurus andalannya, ledakan dahsyat mengguncang seluruh aula, energi api beradu dengan kekuatan Lotus yang menghancurkan. Hong Er terkesiap. Xiao Yan, dia sangat kuat, kekuatannya berada di level yang berbeda. Tang Zhen menelan ludah. Semoga saja aula ini tidak runtuh akibat ledakan ini. Ia merasakan aura Xiao Yan yang jauh melampaui dugaannya. Pertarungan ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga ujian bagi kesiapan lembah api pembakaran untuk menghadapi masa depan yang penuh gejolak. Benturan dahsyat itu mengguncang segalanya. Xiao Yan berhasil menandingi kekuatan Huo Yun, membuat semua yang hadir terpukau. Huo Yun tertawa bergelak. Bagus, generasi muda memang melampaui generasi tua, ini luar biasa. Tapi ini belum selesai, ayo kita pindah ke aula yang lebih luas. Aku ingin bertarung lagi, aku merasa bersemangat melihat anak muda sekuat ini. Namun, saat Huo Yun hendak menyerang lagi, tiba-tiba ia terhuyung, rasa sakit yang luar biasa menusuk dadanya, dan ia memuntahkan darah, semua orang terkejut. Hong Er bergegas mendekat, kakek, luka lama kakek terbuka lagi, ia menduga, bentrokan energi tadi telah memicu luka lama yang selama ini tersembunyi. Xiao Yan terkejut melihat Huo Yun terluka. Tanpa ragu, ia bergegas mendekat dan memeriksa keadaannya. Saat menyentuh tangan Huo Yun, Xiao Yan merasakan hawa dingin yang menusuk. Ada energi racun gelap di dalam meridianmu, luka dalam yang parah, serunya cemas. Huo Yun menghela napas berat. Dulu, saat aku bertarung dengan Hun Tian di sialan itu, aku berhasil mengalahkannya, tapi dia menyelinapkan racun ke dalam tubuhku. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, tapi racun ini tidak pernah hilang. Dia memang licik dan menyebalkan, nada bicaranya dipenuhi amarah dan frustrasi. Racun Hun Tian bukan hanya melukai tubuhnya, tetapi juga meracuni jiwanya. Melihat kakeknya kesakitan, Hong Er menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Apa kau punya cara untuk menyembuhkan kakek? Aku akan mengumpulkan seluruh kekuatan lembah api pembakaran jika itu bisa membantumu. Xiao Yan mengangguk mantap. Jika aku mengumpulkan seluruh kekuatan api surgawi, ada sekitar 80% kesempatan untuk menghilangkan racun itu. Aku akan segera mencoba. Namun, sebelum Xiao Yan sempat bertindak, Huo Yun mengangkat tangannya. Tunggu dulu, sebelum kau menyembuhkanku. Jika kau berhasil, apa imbalannya? Apakah kau ingin aku bergabung dengan aliansimu? Xiao Yan menatap Huo Yun dengan tatapan tulus. Senior, Anda terlalu meremehkan saya. Masalah aliansi itu urusan nanti. Yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan Anda. Saya, Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, tidak akan pernah berdiam diri melihat seseorang kesakitan. Saya tidak akan membiarkan teman atau orang-orang terdekat saya terluka dan meminta bantuan. Lalu saya hanya diam saja. Kata-kata Xiao Yan penuh ketegasan dan kepedulian, menyentuh hati semua yang mendengarnya. Mendengar ucapan tulus Xiao Yan, hati Huo Yun luluh, senyum hangat mereka di wajahnya. Baiklah, baiklah, lembah api pembakaran akan bergabung dengan aliansimu. Kau benar-benar anak yang baik, tidak hanya kuat dalam bertarung, tapi juga ahli dalam pengobatan. Kau emang alkemis terhebat di dataran Jawa, dulu kau juga sudah menyembuhkan Hong Er. Kami, lembah api pembakaran, akan selalu mengingat kebaikanmu. Namun, ekspresi Huo Yun berubah serius. Tapi,
Soal aliansi, nada bicaranya menggantung, menandakan bahwa masih ada hal yang perlu dibicarakan. Mendengar jawaban Huo Yun, hati Xiao Yan dipenuhi kebahagiaan. Ia berhasil, lembah api pembakaran, salah satu sekte terkuat di dataran tengah, kini menjadi bagian dari aliansinya. Senyum lega terukir di wajahnya. Setelah menyelesaikan urusannya di lembah api pembakaran, Xiao Yan segera mengirimkan surat undangan kepada Sekte Bunga. Sebagai ketua sekte saat ini, Yun Yun menerima gulungan undangan tersebut. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat membaca surat dari mantan kekasihnya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk bergabung dalam aliansi yang akan dibentuk Xiao Yan. Pertemuan kembali mereka akan menjadi momen yang dinanti-nantikan, penuh dengan kenangan dan harapan baru. Setelah berkeliling dataran tengah dan mengirimkan undangan kepada sekte-sekte terkuat, Xiao Yan kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan wajah bersemangat, ia melaporkan hasilnya kepada Yao Chen. Guru, Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran telah setuju untuk bergabung dengan aliansi kita. Namun, Menara Pil masih belum memberikan jawaban. Xiao Yan menyerahkan surat balasan dari Yun Yun dan sesepuh pertama Lembah Api Pembakaran kepada Yao Chen. Surat dari Yun Yun dan sesepuh pertama Lembah Api Pembakaran telah saya terima. Guru, kabar baik ini memberikan secercah harapan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk meyakinkan Menara Pil. Xiao Yan menatap gurunya dengan penuh harap. Guru, saya mohon, bisakah Anda membujuk Menara Pil untuk bergabung dengan aliansi kita? Bagaimanapun, Guru adalah lulusan dari sana. Saya harap Guru bisa mengajak para ketua aula Menara Pil untuk bergabung. Yao Chen terdiam. Permintaan Xiao Yan membangkitkan kenangan masa lalu yang pahit. Salah satu ketua Menara Pil adalah mantan kekasihnya. Hubungan mereka berakhir dengan luka yang mendalam. Xiao Yan dan Peng Junze terus berusaha meyakinkan Yao Chen untuk membujuk Xuan Yi agar bergabung. Jika Menara Pil bergabung, kekuatan kita akan berlipat ganda. Peluang kita untuk mengalahkan Aula Jiwa akan semakin besar, seru Xiao Yan penuh semangat. Semua orang berusaha meyakinkan Yao Chen untuk pergi ke Menara Pil dan membujuk para tetua di sana. Namun, Yao Chen merasa bersalah terhadap Xuan Yi di masa lalu. Bayangan masa lalu menghantuinya, membuatnya ragu untuk bertemu dengan mantan kekasihnya. Mampukah ia mengatasi rasa bersalah dan egonya demi kepentingan yang lebih besar? Dilema ini membuatnya semakin tertekan dan bimbang. Peng Junze menggelengkan kepalanya. Xuan Yu sungguh kasihan. Dia sangat mencintai Yao Chen dulu. Tapi, Yao Chen benar-benar pria yang jahat. Dia mengkhianati wanita cantik itu, membuang waktunya, dan meninggalkannya begitu saja. Mendengar ucapan Peng Junze, Yao Chen tersulut emosi. Diam kau, Peng Junze, kau tidak tahu apa-apa tentang wanita garang itu. Kenangan pahit masa lalu kembali menghantuinya. Peng Junze semakin gencar menyerang Yao Chen. Kenapa kau sok jadi orang yang tidak bersalah? Kenapa kau tidak berani kembali ke Menara Pil setelah berkelana selama beberapa dekade? Apa yang kau sembunyikan? Apakah kau merasa bersalah? Yao Chen kehilangan kesabaran. Jangan pura-pura bodoh, menghadapi seseorang seperti Xuan Yi tidaklah mudah. Apa kau yakin bisa menangani wanita super mengerikan itu? Nada bicaranya penuh sarkasme dan frustrasi. Ia tahu betul betapa sulitnya menghadapi Xuan Yi, dan Peng Junze sama sekali tidak mengerti situasinya. Kilas balik membawa kita ke masa lalu. Saat Yao Chen dan Xuan Yi masih menjalin kasih, Yao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kriteria pria idamanmu? Xuan Yi menjawab dengan nada yang dingin. Aku tidak punya kriteria tinggi, selama dia bisa mengikutiku kemanapun aku pergi, mematuhi semua perintahku, bahkan jika aku melakukan kesalahan. Yao Chen terkejut, bagaimana jika dia tidak bisa, bagaimana jika dia tidak mau melakukan itu? Xuan Yi tersenyum sinis, aku akan memberinya pil birahi, pil cuci otak, pil boneka. Jangan khawatir, aku akan menyentuh hatinya dengan obat-obatan, ini, dia tidak akan bisa meninggalkanku. Mendengar jawaban Xuan Yi, Yao Chen merasa ngeri. Ia tidak bisa menerima cara pandang Xuan Yi yang manipulatif dan obsesif. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Kembali ke masa sekarang, Xiao Yixian, Medusa, dan King Lin mencibir Yao Chen. Kau benar-benar pengecut, kau bukanlah seorang pria, wanita memang seperti itu. Manipulatif dan penuh perhitungan. Xiao Yan merasakan kesedihan dan kekecewaan yang sama dengan gurunya. Ia menggenggam tangan Yao Chen dengan erat. Guru, kita memiliki nasib yang sama. Wanita itu benar-benar mengerikan. Mereka seperti monster yang berkeliaran di malam hari. Yao Chen menghela napas. Kau mengerti aku, kan? Jika bukan karena sifatnya, mungkin aku tidak akan pergi. Xiao Yan tersenyum tulus. Tapi, guru, aliansi ini lebih besar dari apapun. Bagaimanapun, kita harus pergi ke sana. Guru juga harus ikut. Bagaimanapun, guru adalah mantan alumninya. Guru harus ikut membujuk para ketua Aula Pil untuk bergabung dengan aliansi ini. Kita harus segera pergi. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan keyakinan dan dukungan, membangkitkan semangat Yao Chen.